Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian. Perkiraan buat tujuan trading besok pada hari Rabu tanggal 8 sampai dengan hari Senin minggu depan tanggal 13 Februari 2023. Trading selama 4 hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin minggu depan. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia di video ini ada 4 macam saham. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya. Pilihan kita pertama adalah FIR PT Alpha Energy Investama Tbk. Untuk FIR pada hari ini tadi ditutup dengan harga 119, naiknya plus 5 basis point plus 4,39%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastik sudah lama di bawah, diperkirakan untuk FIR ini waktunya potensi lanjut naik lagi. Secara RSI sudah mulai di bawahnya 30, diperkirakan ini waktunya potensi layak dikoleksi. Untuk MACD-nya sudah lama datar, tetapi candlenya mengarah turun ke bawah. Secara MACD datar, tetapi candlesticknya turun, diperkirakan ini juga layak dikoleksi dan waktunya potensi naik secara harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk saham FIR kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan. Tetapi di sini kita sarankan untuk harian saja untuk saham FIR ini, karena kecenderungan arah turunnya sudah baru terpatahkan satu kali. Diperkirakan kecenderungan arah turun kalau sudah terpatahkan ketiga kali, keempat kali itu baru kuat. Dan di sini kode FIR ini baru satu kali terpatahkan, sehingga gunakan untuk harian saja. Secara candlestick harian bagus, SMA 5, EMA 5 kuat, SMA 15, EMA 15 lemah, SMA 35, EMA 35 pertahanan lemah, SMA 90, EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun untuk FIR ini pertahanan juga masih sangat lemah. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia paling kuat indikator untuk saham FIR ini yaitu berada di MACD-nya teman-teman. Karena candlestick-nya itu turun ke bawah, tetapi secara MACD itu datar-datar saja. Diperkirakan dari kami inilah FIR waktunya potensi lanjut naik untuk tujuan trading harian. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham FIR kalian bisa menawar saja teman-teman, yaitu berada di 110 sampai dengan 117. Di rentan harga antara 110 sampai dengan harga 117 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten FIRE perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham FIR harganya turun di bawahnya 110, tentu bisa membatasi kerugian, karena diperkirakan untuk tujuan trading harian kalau saham FIR harganya di bawahnya 110 maka pertahanan secara harian akan lemah, sehingga kita menunggunya akan lama kembali. Untuk naiknya lebih aman kita membatasi kerugian di bawahnya harga 110. Untuk ring kode target jualan saham FIR dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham FIR, kami perkirakan kode target jualan FIR yaitu berada di 135 sampai dengan harga 140. Di rentan harga antara 135 sampai dengan harga 140 itu adalah kode target jualan untuk saham FIR perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua, pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Rabu sampai dengan hari Senin tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. Pilihan dari kami yang kedua adalah saham dengan kode emiten FILM atau film PT MD Victors Tbk. Untuk film pada hari ini tadi ditutup dengan harga 820, naiknya plus 90 basis point plus 12,33%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya.
Dari ketiga indikator untuk saham film baik MACD, RSI dan stokastik diperkirakan layak dikoleksi dan diperkirakan secara harian ini masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk saham film ini kecenderungan arah turunnya masih sangat kuat, sehingga jangan disimpan untuk trading mingguan ataupun bulanan karena kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali dan masih sangat kuat. Kita perbesar secara candlestick, pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 bagus, SMA 35 EMA 3 lemah, SMA 90 EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga masih sangat lemah untuk saham film ini. Untuk area koleksi membeli, bertahap dan menawar untuk saham film, kalian bisa menawar di harga 800 sampai dengan 690. Di rentan harga antara 690 sampai dengan harga 800 itu adalah area koleksi membeli, bertahap dan menawar untuk saham film perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham film harganya turun di bawahnya 690, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena kami perkirakan kalau film harganya di bawahnya 690 ke bawah, maka pertahanan akan semakin lemah, lebih aman kita meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan saham film, dari basis-basis data dan indikator yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham film, dari Saham TV Indonesia memperkirakan kode target jualan film yaitu berada di harga 1000 sampai dengan 1050. Di rentan harga jarak antara 1000 sampai dengan harga 1050 itu adalah kode target jualan untuk saham film buat tujuan trading harian perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang ketiga, pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Rabu sampai dengan hari Senin tanggal 8 sampai dengan 13 Februari 2023. Pilihan kita adalah Adaro, PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Untuk Adaro ditutup pada hari ini tadi dengan harga 2.890, naiknya plus 110 basis poin, plus 3,96%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Dari ketiga indikator untuk Adaro diperkirakan layak dikoleksi dan diperkirakan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh, saya kasih silang teman-teman, ketika kecenderungan arah naik terpatahkan, maka Adaro ada potensi kenaikan sebentar. Diperkirakan ini Adaro di akhir ini akan secara harian masih layak dikoleksi dan diperkirakan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik. Kita perbesar teman-teman. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15 EMA 15 lemah, SMA 35 EMA 35, SMA 90 EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band untuk Adaro pertahanan juga masih lemah, sehingga Adaro ini gunakan untuk tujuan trading harian saja. Area koleksi membeli, bertahap dan menawar untuk saham Adaro, kalian bisa menawar untuk Adaro yaitu di harga 2.870 sampai dengan 2.820. Di rentan harga antara 2.820 sampai dengan 2.870 itu adalah area koleksi membeli, bertahap dan menawar untuk saham Adaro perkiraan dari kami. Kalau teman-teman sampai saham Adaro harganya turun di bawahnya 2.820, tentu kalian bisa membatasi kerugian karena diperkirakan pertahanan akan semakin lemah kalau sampai Adaro turun di bawahnya harga 2.820 ke bawah. Untuk ring kode target jualan Adaro dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan
Untuk menentukan pergerakan harga saham Adaro, diperkirakan kode target jualan Adaro yaitu berada di 3050 sampai dengan 3070. Di rentan harga antara 3050 sampai dengan 3070 itu adalah kode target jualan untuk saham Adaro, perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang terakhir atau yang keempat. Pilihan dari kami buat tujuan trading hari Rabu sampai dengan hari Senin tanggal 8 sampai dengan 13 Februari 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Untuk PTBA pada hari ini tadi ditutup dengan harga 3.470, naiknya plus 210 basis poin, secara persentase plus 6,44%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Dari ketiga indikator diperkirakan Adaro ini pertahanan semakin bagus, diperkirakan secara harian layak dikoleksi, dan diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik lagi secara trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk saham Adaro kecenderungan arah turunnya masih sangat kuat. Kecenderungan arah turun Adaro belum terpatahkan sama sekali. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan mulai bagus, SMA 90 EMA 90 buat kode jualannya. Secara Bollinger Band pertahanan mulai bagus, secara middle band pertahanan mulai bagus kembali. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham PTBA ini kalian bisa menawar di 3.440 sampai dengan 3.350. Di rentan harga 3.350 sampai dengan 3.440 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham PTBA perkiraan dari kami. Kalau teman-teman sampai saham PTBA harganya turun di bawahnya 3.350, lebih aman tujuan trading harian bisa membatasi kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya untuk PTBA buat tujuan trading harian kalau sampai harga saham PTBA turun di bawahnya harga 3.350. Untuk ring kode target jualan untuk PTBA kami perkirakan dari saham TP Indonesia berdasarkan indikator yang kita bahas ini tadi untuk menentukan pergerakan harga saham PTBA, kode target jualan PTBA yaitu 3.640 sampai dengan 3.700. Di rentan harga 3.640 sampai dengan 3.700 itu adalah kode target jualan trading harian untuk saham PTBA perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia telah memberikan ada 4 macam saham di video ini sebagai rekomendasi pilihan dari Saham TP Indonesia. Tentunya kalian bisa teliti kembali analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari saham TP Indonesia pilihan sahamnya ini, karakter pergerakan sahamnya, prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama, silakan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar karena itu adalah tujuannya untuk meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Begitu saja teman-teman dari kami, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TP Indonesia.